Sudah terlihat slide-nya? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Oke. Ini sekarang kita kelas apa tadi? A ya. Kelas A, mikro kelas A. Untuk Bu Mia kemarin terakhir sampai apa, Mbak? Yang sudah dijelaskan Bu Mia kemarin apa? Nutrisi dan pertumbuhan mikroba, Ibu, terakhir. Oh iya, sebentar. Ini suara saya terdengar ya? Terdengar, Ibu. Oke. Jadi kemarin Bu Mia sudah menjelaskan tentang nutrisi dan media kultur mikroba, ya. Kemudian morfologi dan anatomi mikroba juga sudah, ya. Diversitas dan klasifikasi mikroba sudah, oke. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan sesuai dengan SAP yang saya terima, yang ini kemarin dikirim oleh Bu Mia, ya. Jadi terkait dengan materi pertumbuhan mikroba dan faktor yang mempengaruhinya. Oke, jadi kalau kita bicara tentang pertumbuhan mikroba itu sampean mungkin sudah mengenal tentang apa yang dimaksud dengan fase-fase pertumbuhan mikroba, kurva pertumbuhan. Sudah ada yang pernah mendengar atau mempelajari tentang kurva pertumbuhan mikroba? Sudah apa belum kira-kira? Kalau sudah, coba dijawab. Kalau belum, juga tidak apa-apa. Sudah apa belum? Saya sendiri belum, Ibu. Ini Mbak siapa? Belum, Ibu. Belum, Ibu. Oh, belum. Oke. Yang lain belum berarti ya? Belum, Ibu. Belum. Oke. Jadi kalau belum, maka bisa kita lihat di sini bahwa ada fase-fase pertumbuhan mikroba atau mikroorganisme. Ya, kita ketahui ada 4 fase dalam kurva pertumbuhan mikroorganisme, yaitu dikenal dengan fase lag, fase log, fase stasioner, dan fase kematian. Oke, ya. Jadi kalau kita lihat di sini gambar kurva pertumbuhan mikroba. Ya, mikroba sama tahu ya, misalnya apa mikroba itu? Bakteri. Kemudian ada jamur. Ya, gitu ya. Oke, misalnya di sini bisa kita lihat ada kurva. Kalau kita kurva, kita harus ingat bahwa kita harus tahu sumbu X-nya apa dan sumbu Y-nya apa. Ya, misalnya di sini kita lihat sumbu X itu ada time, waktu. Ya, dan di sini adalah number of bacteria. Misalnya ini contohnya pada bakteri. Ya, jumlah bakteri. Ya, jadi di situ kita bisa lihat ada fase A yang pertama. Ini ada fase lag. Ya, fase lag di sini. Fase lag. Kemudian fase log, ya ini fase log yang biru, kemudian ada fase stasioner, dan ada fase kematian. Nah, kemudian apa yang dimaksud dari tiap fase ini? Ya, bisa kita lihat. Karena sampai memang belum ada yang mengenal, maka bisa Pulpa jelaskan dulu. Yang dimaksud dengan fase lag tadi, di sini yang merah ini ya, fase lag, atau disebut dengan fase adaptasi. Ya, jadi jika mikroba dipindahkan ke dalam suatu media, mula-mula akan mengalami fase adaptasi. Ya. Nah, fase adaptasi ini dipengaruhi beberapa faktor. Jadi kurva pertumbuhan itu adalah kurva atau pertumbuhan
kurva pertumbuhan yang menggambarkan pertumbuhan itu pada media. Kemarin sudah dijelaskan Bu Mia tentang media kan ya? Media Sudah pada Ibu. bakteri misalnya, itu media umumnya apa? Pada bakteri media umumnya ada disebut Agar Ibu. agar apa? Lupa Mbak Azlinur, lupa ya. Media, kemarin dijelaskan media pertumbuhan itu apa jenisnya? Macamnya ada media apa? Ada media selektif, media khusus, media tak terdefinisi. Seperti itu Ibu, ada banyak. Ada media khusus, ya tadi ada gitu kan. Ada media umum. Ya. Media khusus dan media umum itu maksudnya apa itu? Media umum dulu. Ini karena prinsip dasar, jadi sampai harus tahu, coba Bu Ulfa cek dulu. Yang disebut dengan media umum itu adalah media udah lupa ya, masih berapa ya? Masih seminggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu paling ya. Media umum, ada media khusus, kan begitu kan? Kalau media umum itu apa? Nah, saya belum hafal ini nama-namanya. Yang sering digunakan media umum seperti agar gitu. Siapa tadi yang menjawab? Mbak Novia ya? Oke, Mbak Novia. Noviza Ibu. Noviza, sebentar, saya sambil nyari charger, sini udah mau habis ya. Coba, apa yang dimaksud dengan media umum? Contohnya apa? Gitu ya. Sebentar, saya nyari charger laptop dulu. Gimana tadi? Ya, ayo media umum apa? Mungkin kalau media umum itu media yang sering digunakan sebagai media untuk perkembangbiakan si mikroba tersebut. Biasanya contohnya mungkin seperti nutrien agar Ibu. Ya, betul, nutrien agar, betul. Mbak, siapa tadi Mbak? Mbak Noviza Ibu. Oke. Sebentar. Jadi media umum adalah contohnya adalah media nutrien agar. Jadi agar nutrisi disebutnya itu adalah media umum untuk pertumbuhan bakteri. Ya, jadi media umum yang digunakan untuk pertumbuhan bakteri. Artinya pada media Na itu nutrien agar atau disebut dengan agar nutrisi itu umumnya bakteri dapat tumbuh pada media itu. Ya, gitu. Jadi umumnya bakteri dapat tumbuh pada media tersebut. Jadi nanti misalnya ada kesempatan untuk praktikum, sampean bisa membuat media Na, nutrien agar. Nah, kemudian sampean lakukan isolasi, misalnya isolasi pada suatu ruangan. Nah, nanti media agar itu yang sudah sampean sterilkan, sampean buka sebentar di ruangan kelas atau di ruangan praktikum, kemudian sampean tutup kembali cawan baterainya,
Kemudian besok diamati, kalau bakteri kan mudah tumbuh ya, dalam waktu 24 jam itu kita bisa melihat pertumbuhan bakteri. Nah, nanti akan kita lihat di situ akan tumbuh beberapa macam koloni. Untuk melihat di situ ada beberapa macam koloni, bisa dilihat dengan ada apa? Dengan tanda apa misalnya? Dari warna koloni. Ya, jadi ada warna koloni, nanti di situ ada warna hitam, ada warna merah, ada warna kuning seperti mentega, kemudian ada warna putih, hijau, dan sebagainya. Nah, artinya dalam cawan Petri yang berisi nutrien agar tadi, nanti bisa kita lihat ada beberapa jenis mikroorganisme, dalam hal ini adalah bakteri kalau kita pakai media Na. Nah, makanya itu disebut dengan media umum, ya. Nanti ada juga media selektif atau media khusus dan seterusnya. Tidak usah ulangi, tetapi sampai nanti harus dibaca materi dari Bumia, ya. Dibaca kembali, ya. Oke, itu media umum untuk bakteri adalah Na. Sekarang kalau untuk jamur apa? Fungi untuk jamur. Media umumnya adalah PDA. PDA apa PDA? Ayo. Kemarin kan sudah toh? Potato dextrose agar, Ibu. Ya, betul. Itu PDA digunakan untuk kalau kita mau mengisolasi jamur. Ya, kalau kita pengen mendapatkan nanti dari hasil isolasi itu didapatkan berjenis-jenis jamur misalnya, maka kita menggunakan media PDA, potato dextrose agar. Ya, gitu ya. Untuk mengingat kembali nanti dibaca kembali materi yang sudah diberikan oleh Bu Mia. Oke, jadi kalau kita menumbuhkan mikroba, misalnya contohnya bakteri pada suatu media Na tadi, maka nanti pertumbuhannya bisa kita lihat seperti kurva ini. Antara lain seperti kurva ini, secara umum loh ya ini, seperti kurva ini. Ya, jadi di sini ada fase lag atau fase adaptasi yang tadi yang gambar merah ya. Nah, jadi jika mikroba dipindahkan ke dalam suatu medium, maka mula-mula akan mengalami fase adaptasi untuk menyesuaikan dengan kondisi lingkungan di sekitarnya. Ya, jadi di situ lamanya fase adaptasi ini tentu dipengaruhi ya beberapa hal atau beberapa faktor ya. Jadi di antaranya mediumnya cocok apa tidak sesuai dengan yang dibutuhkan kan seperti itu ya. Kemudian lingkungan pertumbuhannya juga ya sama kan dengan kita manusia. Kalau kita misalnya nanti pergi pada suatu daerah ya yang beda dengan di kita Indonesia, pasti kita akan melakukan adaptasi ya. Ya misalnya sampean pergi haji misalnya, kondisi lingkungannya kan berbeda toh, dari suhunya aja kan sudah terlihat berbeda. Kemudian makanannya juga kan. Ya jadi itu. Jadi kita lamanya kita bisa beradaptasi termasuk mikroba itu juga dipengaruhi oleh medium yang berisi nutrisi tadi dan lingkungan pertumbuhannya. Nah, jika medium dan lingkungan pertumbuhannya sama seperti medium dan lingkungan sebelumnya atau yang dia butuhkan, maka kemungkinan tidak diperlukan waktu adaptasi. Jadi kurva ini fase adaptasinya tidak selalu seperti ini, tergantung jenis mikrobanya dan medium serta lingkungannya. Bisa jadi ini langsung tidak mengalami fase adaptasi, tetapi langsung fase lock. Atau fase adaptasinya kecil, pendek. Ya, oke, gitu ya maksudnya. Nah, tetapi jika nutrien yang tersedia dan kondisi lingkungannya yang baru berbeda dengan sebelumnya, diperlukan waktu penyesuaian ya untuk mensintesis misalnya enzim-enzim yang diperlukan. Nah, itu jadi bisa fase lag-nya di sini bisa pendek, bisa panjang, bisa tidak ada fase adaptasi, langsung dia bisa tumbuh. Ya, jadi seperti itu.
Nah, fase adaptasi itu bisa juga misalnya berjalan lambat tadi yang seperti Bu Ulfa sudah sampaikan. Nah, ini bisa karena kultur dipindahkan dari medium yang kaya nutrien ke medium yang kandungan nutriennya terbatas. Dua, bisa mutan yang baru dipindahkan dari fase statis ke medium baru dengan komposisi sama seperti sebelumnya, tapi dari fase statis. Ya, nanti kita lihat fase-fase itu. Ya. Oke, berikutnya fase log. Fase log itu yang gambar biru ini ya, fase log disebut dengan fase log. Pada fase log, mikroba membelah dengan cepat dan konstan mengikuti kurva logaritmik ya, kurva logaritmik. Nah, kecepatan pertumbuhan sangat dipengaruhi oleh medium tentunya ya, tempat tumbuhnya. Ya, jadi seperti misalnya kondisi pH, kandungan nutrien ya, juga termasuk juga suhu, ya, kelembapan, faktor-faktor. Selain nutrisi itu kan kita organisme termasuk kita juga dipengaruhi oleh suhu, kelembapan, kan begitu ya. Kemudian juga pH. Nah, pada fase ini, pada fase logaritmik tadi, mikroba membutuhkan energi lebih banyak daripada fase lainnya ya. Nah, pada fase ini kultur paling sensitif terhadap keadaan lingkungan ya. Nah, akhir fase log, kecepatan pertumbuhan populasi menurun ya, karena di sini nutrien di dalam medium sudah mulai berkurang. Kemudian juga adanya hasil metabolit ya, hasil suatu metabolisme disebut dengan metabolit yang barangkali juga bisa beracun atau dapat menghambat pertumbuhan mikroba tadi. Nah, itu fase log. Nah, kemudian dari fase log ini menginjak fase stasioner. Fase stasioner ya. Fase stasioner itu di situ jumlah populasi sel tetap. Mengapa? Karena jumlah sel yang tumbuh sama dengan jumlah sel yang mati. Ya, makanya di sini ditunjukkan dengan kurva yang tetap. Artinya tetap mengapa? Jumlahnya tetap nih. Ini kan kalau ditarik ke kiri, ini sumbu Y-nya ini kan menunjukkan jumlah ya, jumlah. Ya, ini tidak ada penambahan meskipun waktunya bertambah, tetapi jumlahnya tetap. Ya, jadi di situ jumlahnya tetap karena jumlah sel yang tumbuh sama dengan jumlah yang mati. Kemudian juga ukuran sel pada fase ini menjadi lebih kecil karena sel tetap membelah meskipun zat-zat nutrisinya sudah berkurang atau malah habis. Ya. Pada fase ini sel-sel bertahan terhadap keadaan ekstrim ya, seperti panas, kemudian dingin atau adanya radiasi, kemudian juga adanya bahan-bahan kimia. Nah, berikutnya setelah fase stasioner adalah fase kematian. Mengalami kematian karena nutrien di dalam medium sudah habis, kemudian juga energi cadangan di dalam sel habis, kemudian kecepatan, kita tahu juga bahwa di sini kecepatan kematian bergantung pada kondisi nutrien. Juga ini nih, jadi ini fase kematian. Jumlah selnya terus mengalami penurunan, ya, di situ ya. Jadi ini gambaran kurva pertumbuhan pada suatu medium, ya. Ada fase adaptasi, fase lag, kemudian ini fase log, fase stasioner, dan fase kematian. Oke, tuh ya. Nah, kemudian kecepatan pertumbuhan mikroorganisme dan apa yang disebut dengan waktu lipat 2. Ya, terkait dengan pertumbuhan ini ada yang disebut dengan waktu lipat 2 ya. Artinya bahwa di sini kita perlu mengetahui kecepatan pertumbuhan ya, karena penting dalam menentukan keadaan atau status kultur sebagai kesatuan. Ini ada rumus dari ini ya, mu ini adalah kecepatan pertumbuhan
Ini rumusnya 2,3 log N dikurangi log N0 dibagi T min T0. Nih keterangannya di sini N0 atau NO ini adalah jumlah sel per mililiter, jumlah sel awal ya. Kemudian N-nya jumlah sel per mililiter setelah waktu T. Kemudian T0-nya waktu awal dan T-nya ini adalah waktu akhir. Ya, nanti tinggal setelah kita hitung dimasukkan ke dalam rumus. Ya, sehingga nanti ketemu kecepatan pertumbuhan. Kemudian terkait dengan pertumbuhan itu juga ada yang dimaksud dengan waktu generasi. Ya, waktu generasi. Yaitu waktu yang dibutuhkan oleh suatu kultur untuk memperbanyak jumlah atau massa atau komponen sel sebanyak 2 kali lipat. Ya, ini disebut dengan waktu lipat 2. Ya, kita ambil contoh misalnya bakteri. Reproduksi bakteri itu dengan pembelahan biner. Pembelahan biner, tahu ya maksud dengan pembelahan biner? Pembelahan biner ya, dalam pembelahan biner kecepatan pembelahan sel disebut dengan waktu generasi. Ini pembelahan biner. Ya, jadi kan kalau itu kan ya, jadi di sini pembelahan biner itu ini misalnya sel induk ya dari satu sel. Ini kalau struktur ini kan sudah tahu ya morfologi dan anatomi mikronya sel bakteri. Ini ada dinding sel ya, tahu kan dinding sel bakteri terdiri dari apa? Terbentuk dari apa? Ya, Bapak Fira? Peptidoglikan. Iya, peptidoglikan. Jangan ragu-ragu, dibaca kembali ya. Jadi dinding sel bakteri itu komposisinya adalah peptidoglikan. Ya, jadi di sini dinding sel, kemudian ada bahan DNA ya, bahan genetis DNA, ada plasma membran. Ya, jadi di situ ini mulai membagi ya. Kemudian nanti ada ini di sini ada bakal septat ini ya, membelah ini ya. Jadi bahan genetiknya udah mulai membelah. Cell wall and plasma membran begin to divide gitu ya. Nah, kemudian ini menjadi 2 dengan dinding selnya udah terbentuk dengan lengkap di sini. Bahan DNA-nya sudah dilindungi oleh dinding sel. Ya, jadi dari sel ini prosesnya seperti ini tadi. Makanya dalam reproduksi bakteri ini dikenal dengan pembelahan dari satu sel menjadi 2 biner ya. Oke, nah ini bila sel tunggal reproduksi dengan pembelahan biner, maka secara geometrik pertemuan jadi dari satu sel menjadi 2, nanti 2 menjadi 4 menjadi 8 ya. Jadi dari 2 ini nanti kan ini tiap satu sel membelah jadi 2 kan. Jadi 2 ditambah 2 jadi ada 4. Nah nanti tiap 2 itu tadi nanti juga membelah masing-masing, tiap sel itu membelah. Sehingga kalau secara aritmetik, arithmetic number of cell itu bisa dilihat dari 1 menjadi 2 ini, dari 2 menjadi 4 ini ya. Visual representation number-nya, kemudian jadi 8 menjadi
dari 4 menjadi 8 dan seterusnya, dari 8 menjadi 16 dan seterusnya. Sehingga number of 2 itu artinya adalah 2 pangkat 0. Ya, matematika itu loh Mbak. 2 ini artinya 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 kan 2 ya. Nah, 4 ini tidak lain adalah 2 pangkat 2. Nah, dan seterusnya, 8, 2 pangkat 3, 16 itu 2 pangkat 4, 32 itu adalah 2 pangkat 5. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi kalau pembelahan ke N, itu jadi 2 pangkat berapa? 2 pangkat N. 2 pangkat N. Ya, 2 pangkat N. Ya, ini 2 pangkat 5 itu kan pembelahan kelima kan? Pembelahan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 2 pangkat 5. Nah, sehingga kalau pembelahannya N kali, maka jumlahnya adalah 2 pangkat N. Gitu. Ya. Bisa dipahami ya? Oke, bisa dilanjut? Bisa, Ibu. Oke, sekarang perhatikan di sini. Ini ada contoh aja. Gambar kurva pertumbuhan mikroba, misalnya ambil aja boleh bakteri misalnya, yang ditumbuhkan pada medium yang berbeda. Ini medium 1 dan medium 2. Kira-kira saudara memilih medium yang mana ini? Memilih yang mana, kemudian berikan alasannya. Coba perhatikan, Bu. Ini 2 ini. Silakan diperhatikan. Saya beri waktu berapa? 2 sampai 3 menit. Silakan untuk nanti yang mau menjawab, mengangkat. Silakan aja langsung boleh. Saya izin menjawab, Ibu. Mbak siapa? Sebutkan namanya. Silakan. Priyanka. Mbak? Leoni. Mbak siapa, Mbak? Mbak Leoni, Ibu. Leoni. Oke, Mbak Leoni. Menurut saya, kalau saya diberikan opsi antara medium 1 dan medium 2 berdasarkan kurva yang ditunjukkan, saya akan memilih medium 2. Karena seperti yang Ibu sudah jelaskan, tadi kan ada fase-fasenya ya Bu, ada fase lag, ada fase lock, fase stasioner, dan fase mati yang ditunjukkan dengan awal sebuah kurva, kenaikan secara konstan dan penurunan. Berdasarkan contoh yang diberikan, itu bersesuaian dengan medium 2. Saya lebih memilih medium 2 karena fasenya terlihat secara jelas. Mbak Leoni, silakan yang lain. Ibu, saya boleh menambahkan? Kalau dari Noviza sendiri juga sama, memilih medium 2, tetapi alasannya itu kalau dari segi Noviza, karena sepertinya yang medium 1 itu fase locknya atau pertumbuhannya itu sangat terlalu tinggi. Jadi saat kita meliti, takutnya semakin banyak bakteri yang akan tercipta gitu, Ibu. Kalau dari Noviza seperti itu. Gimana Mbak? Kalau medium 2? Saya memilih medium 2 karena jika medium 1 itu terlihat bahwa fase tumbuh semakin tinggi. Jadi takutnya pada saat saya meneliti itu semakin banyak bakteri yang tercipta, Ibu. Semakin banyak bakteri yang muncul. Jadi saya takutnya pada saat penelitian itu merasa kesulitan gitu. Medium 2 juga ya, berarti sama dengan sebelumnya ya? Iya, Ibu. Oke. Coba yang lainnya ya. Coba
Masa medium 2 semua? Nggak ada yang milih medium 1? Sebentar. Ya, yang lain? Yang lain? Silakan. Masa semua 2? Saya izin memilih medium 1, Ibu. Karena itu kan kurvanya naik terus. Nah, mungkin untuk pertumbuhan mikroba yang dibutuhkan lebih untuk bisa lebih cepat gitu. Jadi saya memilihnya medium 1, Ibu. Medium 1, gimana Mbak? Dijelaskan dengan coba yang baik dulu. Saya memilih medium 1 karena kan kurvanya itu naik terus. Jadi mungkin dia lebih cepat Ibu pertumbuhannya. Iya, coba lagi. Takutnya ketika kita membutuhkan bakteri dalam jumlah yang banyak, mungkin medium 1 cocok. Ya, coba Mbaknya. Yang lain yang agak pas gitu. Coba. Medium 1 tadi ada berapa orang, medium 2 ada berapa orang. Medium 1 ada 2 orang, medium 2 ada 2 orang tadi ya. Medium 1 ada berpendapat. Ya. Ya. Yang mau menjawab medium berapa? Izin berpendapat Ibu. Saya Muhammad Alvin Fauzi. Saya memilih medium 1. Mungkin melihat dari kurva ini, medium 1 ini mampu membuat bakterinya itu lebih bertahan, atau maksudnya lebih bertahan karena itu kan belum turun, jadi kemungkinan daya hidupnya itu lebih panjang. Jadi jika suatu saat ada masalah yang membutuhkan bakteri yang memiliki daya tahan hidup yang Jadi medium 1 karena apa Mas? Ulangi, coba diperjelas. Karena mungkin pada medium 1 ini bakterinya mampu bertahan hidup lebih lama, karena melihat dari kurva yang naik terus melandai itu belum ada garis yang menurun, kemungkinan fase stationerinya lebih panjang dari medium 2, seperti itu kira-kira. Karena apa Mas? Coba ulang yang terakhir. Karena mampu membuat bakteri yang berada dalam medium 1 ini memiliki daya tahan hidup yang lebih lama. Daya hidup yang lama ditunjukkan dengan apa itu? Dalam bentuk garisnya kan naik terus melandai Bu, kayak fase stationarinya baru dimulai, belum ke
fase dead, belum turun. Mungkin membutuhkan waktu yang lebih panjang. Misal titik A, B, C, D ditambah D, E, F atau sampai G gitu, seperti itu Ibu. Oke, gitu. Masih ada lagi yang mau memilih itu sebelum saya Bu Ulfa memberikan ini penjelasan? Silakan. Apakah masih ada yang mau memberikan pendapat? Sudah cukup? Oke, jadi ini perhatikan di sini adalah pertumbuhan spesies bakteri misalnya ya, pertumbuhan spesies bakteri yang sama, isolatnya sama, dibandingkan pertumbuhannya pada dua jenis medium yang berbeda ya. Jadi ada medium 1 dan medium 2 ya. Jadi bisa kita lihat di sini, ini sumbu X ini adalah waktu inkubasi dan di sini jumlah sel ya pertumbuhan. Jadi kalau kita lihat misalnya waktu A, ya, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan dicapai jumlah selnya lebih banyak, lebih bagus mana ini? Lebih baik mana nih? Misalnya pada medium 1. Pertumbuhan A pada medium A apa 1 apa medium 2 pada waktu A? Medium 1. Medium 1 Ibu. Medium 1. Ini medium 1. Ini. Yang medium 2 Ibu. Yang lebih medium tinggi. 2. Novisa ya tadi ya. Ini kan medium 1 di bawah, jumlahnya di bawah medium 2 kan? Ya, ini medium 1 tuh ini. Nah, ini. Kalau medium 2, kurvanya ini. Nah, ini kurvanya medium 2. Ya. Jadi kalau kita lihat waktu A, pertumbuhannya itu terbaik, lebih baik adalah pada medium 2. Jumlah selnya ini lebih banyak ya. Kalau kita tarik, ini kan jumlah sel ya, sumbu Y ya. Ya, jadi pada waktu A, pertumbuhan terbaiknya pada medium A. Diperlihatkan dengan kurva di atas medium 1. Kemudian pada B, lebih baik mana? Maksudnya dalam hal ini katanya jumlah sel ya. Waktu B ini kan? Medium 1. Medium, Mas Alvin medium 1. Yang lain? Sepertinya sama Ibu itu titiknya. Novisa, oke. Kalau dilihat ditarik ke atas, ini kan, ini sama bertemu. Medium 1 dan medium 2 bertemu. Jadi kalau ditarik ke sini, maksudnya mau saya tarik ke kiri. Sebentar, kok bergerak. Jadi kalau kita tarik ke sini, kan sama nanti jumlahnya. Ya, jadi sama-sama baiknya. Kemudian pada C, waktu C, ini waktu ya, waktu C. Pada waktu C ini yang baik mana? 1. Medium 1. 1. Mbak siapa? Mbak Fitri ya tadi? Oke, Mbak Fitri, medium berapa Mbak Fitri? Medium 1 Ibu. Ya, oke. Jadi sudah semakin paham ya barangkali. Jadi medium 1, ini kalau misalnya ini C, kita tarik ke atas. Nah, ini medium kurva pada medium 1 ini menunjukkan jumlah yang lebih banyak dibanding medium 2. Nah, gitu kan? Jadi 1 dan 2 ini yang baik yang mana? Medium 1 dan pertumbuhan bakteri X ya, misalnya bakterinya X ya sama jenisnya. Itu kira-kira milih yang 1 apa milih 2? Ya? Memilih yang 1 apa 2? 1. Mungkin kalau pertumbuhan medium 1 Ibu. Mungkin kalau pertumbuhan media 1. Sekarang ayo, 1 juga.
1, Bu. Meisi 1 juga. Ya. Ya, jadi di situ bila kita menghendaki pertumbuhan awal yang cepat, maka kita akan memilih medium berapa? Medium 2. 2. Ya, jadi tergantung kitanya, tergantung sampeannya, manusianya. Bila sampean ingin sampean atau kita mengendaki pertumbuhan awal yang cepat, maka kita memilih medium yang kedua. Ya, di sini kan dia fase adaptasinya, ya kan? Fase adaptasinya lebih pendek kan? Atau malah ini tidak ada fase adaptasi lah. Jadi langsung ke apa ini? Ke fase log. Ya, fase log itu dengan menunjukkan jumlah sel yang bertambah. Ya. Jadi bila kita menghendaki pertumbuhan awal yang cepat, maka kita akan memilih medium 2. Ya. Nah, bila kita menghendaki panen sel yang banyak, maka kita memilih medium berapa? Medium 1. Medium 1. Ya, medium 1. Ya, Mbak siapa tadi? Sekalian saya ngapalin. Kok nggak ada tulisannya? Saya nggak bisa baca namanya. Mbak siapa tadi? Ya. Ya, jadi bila kita menghendaki panen sel yang banyak, maka kita memilih medium 1. Ya, jadi artinya di sini kan nanti kita kalau misalnya udah bekerja atau mau melakukan penelitian misalnya, atau kalian kerja di bagian lab mikro suatu perusahaan misalnya, ya nanti kan bisa jadi toh sampean bekerja di suatu perusahaan makanan atau minuman ya, atau apa saja yang menggunakan agen mikroba misalnya ya, sampean kan ditawari nanti sama orang penjual media gitu kan. Nah ini Bu ada medium 1 begini, ada medium begini, kompos begini. Nah sampean harus bisa menentukan saya memilih mana ini, yang mau saya beli yang mana. Nah makanya sampean bisa uji coba dulu, sampean buat pertumbuhan kurvanya. Nah nanti pada saat memilih medium itu disesuaikan dengan kepentingan sampean sebagai pengguna. Apakah sampean ingin mendapatkan jumlah sel yang cepat, ya? Kalau yang cepat tadi medium 2, apakah sampean menghendaki jumlah sel yang banyak? Ya, kalau jumlah sel yang banyak berarti medium dengan komposisi medium 1. Gitu, maksudnya seperti itu, ya. Jadi pengetahuan tentang kurva pertumbuhan sampai harus pahami. Ya, jadi kurva pertumbuhan itu tidak selalu yang Bu Ulfah gambarkan tadi. Ya, tidak selalu seperti ini. Tapi bisa gambarannya itu bisa bermacam-macam. Tapi yang penting sampean tahu bahwa ini adalah fase lag. Fase lag tadi adalah fase adaptasi dan ini fase log. Fase log ini adalah fase di mana sel membelah sehingga jumlahnya bertambah. Kemudian fase stasioner ya tadi jumlahnya tetap dan ada fase kematian. Tetapi tidak selalu begini kurva pertumbuhan itu, ya bisa seperti ini tadi yang Bu Ulfah contohkan ini tadi. Ya ini tadi, ya. Oke. Ada yang ditanyakan? Oke. Kalau belum saya lanjutkan ya, waktu generasi. Waktu generasi adalah waktu yang dibutuhkan oleh sel untuk membelah. Ya, ini bervariasi tergantung dari spesies dan kondisi pertumbuhannya. Jadi ini contohnya misalnya tabel ini adalah
kelompok mikroba, ini waktu generasinya. Ya, jadi ini contohnya ada bakteri heterotrofik, ada bakteri fotosintetik, ada khamir, ada protozoa misalnya. Ini bakteri heterotrofik itu ada Bacillus megatherium, ada Escherichia coli, ada Rhizobium, ada Treponema ini ya, nanti sampai bisa lihat sendiri. Nah, ini waktu generasinya berbeda-beda kan? Ada yang memerlukan 0,58 jam. Ada yang lama, ke sini semakin lama ya, ada yang 1,8 jam ya. Nah, kemudian juga ini ada bakteri fotosintetik, ada Chlorosphedomonas misalnya ada 7 jam dan seterusnya sampai protozoa ini ada 3 jam. Artinya di sini bervariasi. Waktu-waktunya itu bervariasi tergantung dari spesies dan kondisi lingkungan ya. Nah, jadi misalnya di sini, jadi kurvanya bisa macam-macam bakteri, ini waktu ya, ini frekuensi waktu generasinya. Jadi ini bakteri, ini khamir, ini kapang, ini protozoa. Ya, jadi bermacam-macam ya. Oke. Itu terkait dengan kurva pertumbuhan. Nah, sekarang pertumbuhan suatu mikroba itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Antara lain adalah suhu. Ya. Suhu ya, jadi kita tahu bahwa pertumbuhan mikroba itu memerlukan kisaran suhu tertentu ya. Jadi ada yang apa yang disebut dengan suhu minimum, suhu optimum, suhu maksimum. Istilah-istilah itu sampai harus tahu ya. Jadi suhu minimum itu adalah suhu terendah di mana mikroba itu masih dapat hidup. Ya. Kemudian juga ada suhu optimum, adalah suhu paling baik untuk pertumbuhan mikroorganisme. Jadi sesuai dengan yang dibutuhkan ya, suhu yang paling baik, cocok. Nah, kemudian suhu maksimum adalah suhu tertinggi untuk kehidupan mikroba. Oleh karena itu kalau sampean baca di literatur, kalau sampean mempelajari tentang faktor yang mempengaruhi mikroorganisme, suhu misalnya, itu misalnya jenis Escherichia coli misalnya, atau jenis jamur X misalnya, itu dia mampu tumbuh pada suhu sekian sampai sekian. Misalnya dia mampu tumbuh pada suhu 20 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Misalnya kan begitu ya. Suhu optimumnya adalah 25 derajat Celcius misalnya. Ya, jadi artinya seperti itu ya. Sehingga pengelompokan mikroba berdasarkan kisaran suhu itu ada disebut dengan psikrofil, kemudian ada mesofil, ada termofil. Ya, psikrofil itu mikroba yang dapat tumbuh pada kurang lebih suhu 0 sampai 30 derajat Celcius dengan suhu optimumnya adalah 15 derajat Celcius. Ya, kalau mesofil itu antara suhu ini ya, minimumnya 15, misalnya optimumnya antara 25 sampai 37, maksimumnya antara 45 sampai 55. Ini kadang-kadang di tiap buku itu berbeda-beda lah untuk menggambarkan itu, tapi artinya mesofil itu di tengah ya, suhu di tengah, di sekitar suhu kamar gitu ya. Kemudian termo itu adalah termofil, itu suhu tinggi ya, suhu tinggi ya. Jadi di sini minimumnya 40 derajat Celcius, optimumnya antara 55 sampai 60 derajat Celcius dan maksimumnya 75 derajat Celcius. Tetapi ada juga yang ternyata kita tahu ada yang ini lebih, maksimumnya ada yang lebih ya, suhu 90, ada yang lebih lagi ya. Misalnya kita nanti sampai bisa mencari atau membaca beberapa jurnal ya, kita bisa mengisolasi, mendapatkan bakteri dari apa ini contohnya. Kalau yang termofil ini contohnya apa? Coba saya ada yang pernah baca belum? Bisa diisolasi dari mana misalnya? Mungkin bisa berupa Archaebacteria. Kenapa? Dari lingkungan yang ekstrim, Archaebacteria. Iya, maksudnya ekstrim yang apa? Ekstrimnya yang kondisi apa? Seperti di kawasan
gunung berapi, Bu. Gunung? Ya. Mas siapa tadi? Saya Ahmad Labib. Ya. Mungkin bisa bakteri yang punya habitat di sekitar gunung berapi. Oke. Ya, oke, itu contohnya ya. Jadi kita bisa dan juga sudah banyak dilakukan, itu ada kita mengisolasi bakteri atau jamur yang habitatnya atau kita bisa melakukan isolasi dari sumber air panas. Ya, di Malang ada yang tahu di mana? Di daerah Cangar. Pernah ke sana? Ada yang orang Malang? Nggak ada nih kelas A yang dari Malang? Nah, jadi itu bisa dari gunung berapi, itu maksudnya gunung berapi yang sedang gimana itu, gunung berapi yang ada larvanya panas gitu ya Mas tadi ya. Ya, yang sudah banyak dilakukan itu adalah yang dari sumber-sumber air panas. Dan juga ternyata didapatkan beberapa jenis mikroorganisme yang mampu tumbuh pada suhu yang lebih dari 75 derajat Celcius ini. Oke. Ya. Kemudian berikutnya ini. Kalau terlalu tinggi banget ya, di atas suhu maksimum dari jenis itu, akan terjadi titik kematian termal, ya. Ya, jadi yang dapat mematikan itu disebut dengan titik kematian termal, ya. Nah, kemudian juga suhu rendah itu juga dapat mengakibatkan cold shock, ya. Penurunan suhu yang tiba-tiba menyebabkan kematian bakteri, ya, terutama pada bakteri yang masih muda atau pada fase logaritmik itu. Ya, jadi kita misalnya lakukan freezing atau pembekuan, itu ya terjadi rusaknya sel dengan adanya kristal es di dalam air, di dalam intraseluler. Ya. Kemudian juga liofilisasi, proses pendinginan di bawah titik beku dalam keadaan vakum secara bertingkat. Nah, kalau liofilisasi ini proses pengawetan mikroba ya, karena air protoplasma langsung diuapkan tanpa melalui fase cair atau sublimasi. Ya, jadi makanya ada istilah nanti kita menyelamatkan memelihara kultur itu dengan liofilisasi itu ya. Kemudian kalau kita ingin mendapatkan air minum kita tidak terkontaminasi oleh mikroorganisme yang sering saya lakukan di rumah itu dengan melakukan perebusan air, ya gitu kan, sampai panaskan sampai mendidih dengan harapan bahwa mikroorganisme yang ada di situ bisa mati, ya seperti itu ya, titik kematian termal itu tadi, ya sehingga sampai melakukan perebusan untuk aman dari kontaminasi mikroba. Oke, berikutnya adalah kandungan air, ya. Ya, kita tahu bahwa setiap mikroba memerlukan air ya, kita juga ya, makhluk hidup ya. Ya, ini biasanya diukur dengan water activity ya, atau kelembapan relatif ya. Jadi mikroba umumnya dapat tumbuh pada nilai AW, water activity 0,998 ini ya, 0,9 sampai 0,6 misalnya. Kemudian bakteri halofil misalnya hanya memerlukan AW 0,7 ya. Ya, kemudian kalau untuk yang mikroba yang osmotoleran dapat hidup pada AW rendah misalnya. Contohnya Khamir, Saccharomyces roxy. Kemudian Aspergillus glaucus ini pada AW 0,6 misalnya ya. Ya. Mikroba yang tahan kekeringan dengan membentuk spora, ya, conidia atau dapat membentuk kista, membentuk spora atau conidia atau dapat membentuk kista, ya itu ya terkait dengan AW.
Kemudian juga tekanan osmosis. Tekanan osmosis sebenarnya sangat erat ya kaitannya dengan kandungan air. Nah, jadi apabila mikroba diletakkan pada larutan hipertonis, maka sel akan mengalami plasmolisis, yaitu terkelupasnya membran sitoplasma dari dinding sel akibat mengkerutnya sitoplasma. Namun di biologi umum kan sudah dijelaskan peristiwa osmosis ya. Jadi ada terkait dengan larutan hipertonis, itu kan? Ya, jadi di biologi umum sudah dibahas lebih banyak ya. Nah, kemudian kalau diletakkan pada larutan hipotonis, maka sel mikroba akan mengalami plasmolisis atau plasmotika, yaitu pecahnya sel karena cairan masuk ke dalam sel. Sel membengkak dan akhirnya pecah. Nah ini coba, ada yang bisa menjelaskan ini? Apa ini? Misalnya boleh hiper atau hipo? Kaitannya dengan osmosis, peristiwa osmosis. Silakan sambil mengingat yang prinsip dasar yang di biologi umum, peristiwa osmosis. Boleh sambil pilih yang hipertonis atau hipo. Ya, biar nggak ngantuk kan. Ayo, silakan. Mau saya apakah mau saya panggil? Tapi kok nggak ada tulisannya ya? Leoni tadi sudah ya. Siapa yang belum menjawab di sini tadi? Fitria tadi udah apa belum? Fitria Septiani. Mengapa ini kok akan yang pada larutan hipertonis mengalami plasmolisis? Kemudian yang yang hipertonis akan mengalami terkelupasnya membran sitoplasma dari dinding sel akibat mengkerutnya sitoplasma. Atau hipotonis. Ayo silakan. Mbak Fitria Septiani nggak ada? Rahmania Jelita ada? Mana kok nggak kelihatan mukanya? Rahmania nggak ada juga, nggak hadir? Kalau nggak menjawab, saya berpikiran tidak hadir ya. Mbak, ini siapa ini Mbak? Ya ini yang pakai kerudung ini ungu, Mbak siapa? Silakan Mbak. Hipertonis itu apa? Hipotonis apa? Saya izin mencoba untuk menjawab, Bu. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Azlia Nur. Menurut saya, maksud dari poin yang apabila mikroba diletakkan pada larutan hipertonis, maksudnya larutan hipertonis itu adalah larutan yang memiliki tekanan yang tinggi. Nah, maka selnya akan mengalami plasmolisis, yaitu terkelupasnya membran sitoplasma, karena membran sitoplasma dari sel mikroba tersebut memiliki tekanan yang lebih rendah dibandingkan dengan larutan hipertonis. Oleh karena itu, membran sitoplasma dari mikroba tersebut terkelupas. Nah, kemudian apabila diletakkan pada larutan hipotonis itu adalah larutan yang memiliki tekanan yang lebih rendah dibandingkan dengan tekanan dari sel mikroba tersebut. Jadi apabila mikroba tersebut diletakkan pada larutan hipotonis yang memiliki tekanan yang rendah, maka sel mikroba tersebut akan mengalami plasmoptisa, yaitu pecahnya sel karena cairan masuk ke dalam sel. Seperti itu, Bu. Mohon koreksinya. Terima kasih. Oke.
Mbak siapa tadi? Mbak siapa? Azlia Nur. Mbak Nur. Ya, oke. Apakah ada satu lagi? Coba sekalian mengingat sampean osmosis ya, peristiwa osmosis. Satu lagi. Ayo. Satu lagi, silakan. Maaf Bu, saya tidak ingat. Ya, ini Mbak. Siapa yang jawab? Kok nggak kelihatan ini? Ayo, silakan siapa? Satu lagi. Ya. Halo. Ibu saya izin. Ya. Mbak, siapa sebutkan namanya biar Bu Ulfat tahu. Putria Satyani. Ya, panggilannya? Ani. Mbak Ani. Iya. Ya, silakan Mbak Ani. Hipertonis itu adalah keadaan di mana konsentrasi pelarut lebih besar daripada zat terlarut. Jadi, larutan hipertonis itu konsentrasinya lebih besar daripada zat terlarut, yaitu mikroba. Jadi, hasilnya adalah maka terlepasnya membran sitoplasma dari dinding sel mikroba akibat mengkerutnya sitoplasma. Kemudian kalau hipotonis itu adalah keadaan di mana konsentrasi pelarut lebih kecil daripada zat terlarutnya. Jadi apabila mikroba itu diletakkan pada larutan hipotonis, maka sel mikroba itu akan mengalami plasmoptisa, yaitu pecahnya sel karena cairan larutan hipotonis itu masuk ke dalam sel mikroba dan menjadi membengkak dan akhirnya pecah. Jadi itu, mohon koreksinya Bu. Ya, jadi oke. Ya, jadi sampean baca lagi tentang osmosis itu kan. Oke, jadi jenis-jenis larutan hipertonis, hipotonis. Yang terakhir tadi Mbak Ani itu ya betul ya. Jadi kalau hipertonis itu adalah larutan yang konsentrasinya lebih tinggi ya dibanding di dalam sel mikroba. Hiper itu lebih tinggi ya. Nah, sehingga kita tahu bahwa dalam peristiwa itu osmosis itu ada pergerakan ini ya, difusi itu Mbak ya, dari air akan bergerak dari yang konsentrasi apa ke apa, dari konsentrasi rendah ke tinggi apa tinggi ke rendah? Tinggi ke rendah. Dari konsentrasi rendah ke airnya. Air akan mengalir, airnya Mbak. Air akan mengalir dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Ya, sehingga karena tadi larutan di lingkungan selnya tadi hipertonis, maka air akan mengalir dari mana ke mana? Dari sel ke larutan apa dari larutan ke sel? Sel mikroba yang hiper. Larutan ke sel. Jadi kalau yang hipertonis dari sel ke larutan Ibu. Ya, dari sel ke larutan di luarnya tadi. Karena airnya keluar, maka akibatnya sel mengkerut. Ya kan? Karena kan kekurangan cairan ya. Ya, jadi mengkerut. Tetapi sebaliknya kalau yang hipotonis itu karena ini lebih rendah ya konsentrasinya, maka air cairannya itu akan keluar ya, akan dari larutan tadi masuk ke dalam sel. Ya, sehingga cairan masuk ke dalam sel, sel akan membengkak dan akhirnya pecah. Ya, kan seperti itu ya. Jadi tekanan osmosis itu mempengaruhi. Jadi kalau ini misalnya selnya pecah atau mengkerut, maka kan ini bisa menyebabkan
kematian kan, jadi dapat menyebabkan kematian, gangguan dari sel-sel, kemudian juga lama-lama akan mati sel-selnya, rusak mati, ya seperti itu ya. Terkait dengan penanganan osmosa. Oke. Kemudian berdasarkan osmosa tadi ada pembongkaran dan berupa osmofil. Ini adalah normal pada kadar tinggi, kemudian ada halofil. Ini yang berikut yang berlaku pada kadar yang tinggi, kemudian ada halofil ya, kelompok yang tahan tidak mati, tapi tidak dapat tumbuh ya, ada kadar tinggi. Yang tinggi itu bisa sampai 30%. Oke, selain itu ada pengeluaran mempengaruhi, kita ada pH. pH itu adalah tingkat keasaman ya, tingkat keasaman. Ya. Jadi pH ini juga dikelompokkan ada asidofil, ada klorofil, ada alkalifil ya. Asidofil itu dapat bentuk pada pH 2,5, kalau klorofil ya itu sekitar 5,5 sampai 8. pH netral berapa? Ya, jadi dia ada neurofil ya, 7 ya, ada 7. Kemudian alkali fasa ya, jadi tumbuh pada pH sekitar 8,4 sampai 9 baik dan dirasakan. Jadi kalau tidak asam masih disebut ini dari netral, neurofil dan alkali dari ya sama dengan suhu ya, dia agak mengenai batas minimum dan batas maksimum. Ini misalnya kami yang nilai-nilainya 4,5 bakteri pada daerah ya 6,5 sampai 7,8 ya nanti dari daerah itu stabilan pH dapat dijaga dengan faktor ya. Saya dari umum ya itu perhatikan elemen untuk mengurangi pH bisa dengan faktor ya. Radiasi berikutnya radiasi menyebabkan ionisasi molekul di dalam plasma. Ya, cahaya yang dapat merusak mikroba yang tidak mempunyai fotosintesis. Ya, jadi di sini saya tidak mempunyai pengaruh kirmisida ya, terutama cahaya bergelombang pendek dan bergelombang banyak ya. Misalnya di sini ada sinar merah, sinar kita tahu baru ya, sinar ultraviolet ya, sinar beberapa sinar ini dapat membunuh mikroba ya. Jadi radiasi ini juga bisa menyebabkan balak mutasi ya, mana ada darah tidak sampai mematikan, bisa menyebabkan mutasi, ada tegangan permukaan, ada tegangan terus mati ya, seperti itu. Nah, jadi tegangan permukaan itu mempengaruhi cairan sehingga cairan tersebut menyerupai membrana yang elastis ya. Ya, perubahan tekanan permukaan pada dinding sel akan mempengaruhi pula permukaan protoplasma ya. Nah, sehingga akibat selanjutnya dapat mempengaruhi pertumbuhan mikroba dan juga mempengaruhi bentuk morfologinya. Misalnya itu tekanan permukaan terkait dengan sel sabun, deterjen ya. Win 80 triton berapa saja jenisnya itu dapat mempengaruhi tekanan permukaan cairan. Kemudian juga tekanan hidrostatik ya, mempengaruhi metabolismenya. Misalnya tekanan 1 sampai 400 atmosfer ya, tidak mempengaruhi yang sedikit pengaruhnya. Tetapi yang lebih tinggi itu tentunya dapat menghambat atau menghentikan pertumbuhan. Ya, ini kenapa dapat
menghentikan perkembangan pertumbuhan karena tekanan prestasi tinggi dan tidak menghambat sintesis RNA misalnya, atau sintesis DNA atau sintesis protein, ya. Sehingga dia mengalami metabolisme berat, kemudian juga bisa mengganggu fungsi transport membran sel, kemudian juga bisa mengurangi aktivitas berbagai macam enzim, sehingga tentu di situ metabolisme sel akan terganggu karena pada metabolisme sel itu terjadi kan reaksi kimia, ya, reaksi kimia, ada metabolisme itu kan ada pembentukan, ya, pembentukan senyawa, ada pengurangan senyawa, kan, begitu kan. Dalam metabolisme itu kan ada anabolisme, ada katabolisme, ya kan, masih kan? Dalam metabolisme, ya. Jadi di situ ada sintesis dari senyawa-senyawa yang sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks, ya, ada penguraian itu dari senyawa yang kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Itu kan terjadi pada saat metabolisme. Dan perlu enzim juga kan dalam metabolisme itu. Enzim sebagai apa? Dalam metabolisme itu ada enzim sebagai apa? Halo, metabolisme kan sudah dibahas kan di biologi umum. Halo? Mempercepat kemajuan reaksi metabolisme. Iya, enzim itu ada biokatalisator. Dalam biokatalisator itu adalah apa? Untuk katalis itu adalah mempercepat reaksi-reaksi kimia yang terjadi di dalam proses metabolisme. Ya, salah satu ciri dari kita masih hidup, gitu kan? Ciri makhluk hidup, ya, kita masih hidup itu adalah kita masih mampu melakukan metabolisme. Metabolisme masih berjalan, ya kan? Tetapi kalau kita sudah mengalami kematian, maka metabolisme juga berhenti. Di dalam metabolisme itu akan terjadi tadi reaksi-reaksi kimia, pembentukan energi, pengurangan energi, kemudian juga enzim, ya, yang fungsinya untuk mempercepat proses reaksi kimia yang ada di dalam tubuh makhluk hidup. Ya, kita melakukan metabolisme, mikroorganisme juga, karena dia juga merupakan makhluk hidup. Ya, masih ingat kan? Salah satu ciri makhluk hidup adalah apa? Kan gitu kan? Di biologi umum itu. Salah satunya adalah dapat bergerak, misalnya kan gitu kan? Kemudian juga dapat melakukan metabolisme dan seterusnya. Ya. Oke. Nih, getaran misalnya, getaran mekanik dapat merusak berikutnya, ya. Getaran mekanik dapat merusak di sel dan membran sel mikroba. Ya, ini banyak dipakai untuk memperoleh ekstrak sel mikroba. Nah, jadi di sini misalnya suara 100 sampai 10.000 per detik itu dapat digunakan untuk memecah sel. Jadi kalau nanti sampai ada di sentrifuge, ya, di getaran, nah itu nanti dalam lab sama penelitian kita bisa sama lakukan. Oke, berikutnya ada ini interaksi dalam satu populasi mikroba. Jadi kita dalam kehidupan itu kita pasti berinteraksi, ya, dengan makhluk lain. Ya, kita berinteraksi dengan manusia dengan manusia, kita juga berinteraksi dengan hewan, dengan tumbuhan, kita berinteraksi dengan sesama manusia. Kemudian di mikroba pun juga seperti itu, ya. Jadi mikroba juga berinteraksi dengan makhluk lain, juga dengan dia sendiri, populasi mikroba itu. Ya, jadi interaksinya itu misalnya interaksi yang positif itu dapat menyebabkan meningkatkan kecepatan pertumbuhan sebagai efek samping, ya. Jadi meningkatkan kadar populasi tadi secara teoritis meningkatkan kecepatan pertumbuhan. Ya, jadi di situ kemudian juga ada interaksi positif itu disebut dengan kooperatif, tidak antagonis, maksud saya itu kooperatif, jadi saling mendukung, saya seperti itu.
Ya, jadi ada nanti interaksinya ada positif ada negatif tentunya ya. Kalau yang positif itu ini apa kooperatif mendukung. Ya, misalnya hasil metabolisme yang ini tadi satu itu bisa dimanfaatkan oleh mikroba berikutnya, misalnya begitu, saling mendukung intinya. Tetapi kalau yang interaksi negatif itu menyebabkan turunnya kecepatan pertumbuhan, nah, atau bisa juga kompetitif sifatnya atau antagonis sifatnya seperti itu. Ya, jadi ini kalau yang menghambat pertumbuhan itu misalnya ada produk metabolit dari misalnya A, B, dan C, itu ada jenis A dan jenis B. Jenis A menghasilkan metabolit yang dapat menghambat pertumbuhan yang B, itu hasilnya karena toksik atau beracun misalnya, sehingga bisa menghambat yang tetangganya, jenis lainnya dalam populasi itu. Ya, jadi bisa juga kompetitif, misalnya dalam perolehan nutrisi yang sama, jadi kompetitif bersaing. Jadi seperti itu. Jadi itu juga baik yang interaksi positif ataupun yang negatif itu juga dapat mempengaruhi pertumbuhan suatu mikroorganisme. Ya. Oke, jadi ini nanti banyak sekali sampai bisa mengetahui misalnya yang negatif itu misalnya jamur apa misalnya. Kalau yang negatif itu contohnya apa sih gampangannya coba Mbak? Yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan itu banyak sekali contohnya ya. Apa kira-kira satu, mungkin meskipun belum dijelaskan oleh atau materi mikro belum sampai ke sana, tetapi kira-kira saya barangkali pernah membaca referensi yang interaksinya itu negatif dan dapat dimanfaatkan untuk diaplikasikan. Nah, apa kira-kira coba meskipun belum dijelaskan di materi-materi berikutnya, tetapi sampai barangkali sudah pernah membaca dan bisa menganalisis dengan baik. Apa kira-kira? Ya, apa kira-kira yang sudah sampai gunakan aplikasinya itu sudah banyak di lingkungan kita, apa kira-kira? Kira-kira disebut aja kan kalau salah nggak membayarkan, nggak kena cas ya kalau salah, harus dibetulkan oleh Bu Ulfa. Yogurt, Bu. Itu yang contoh interaksi negatif atau positif? Yang istilahnya baik untuk melawan pertumbuhan bakteri jahat yang ada di dalam tubuh. Seperti itu, mohon koreksinya. Ya, coba melawannya itu bagaimana? Coba. Jujur aja kalau untuk mekanismenya saya kurang tahu. Ya, melawan itu apakah dia nanti bisa membunuh patogen di situ kira-kira? Ayo silakan. Coba diberi penjelasan lebih lanjut Mbak yang bisa menjawab atau yang lain boleh menjawab. Halo Pak Eko. Ajar. Gini, pripun. Jadi saya harus mengganti yang untuk memilih duanya di S2 itu. Oh iya Pak. Gini. Nanti bisa saya tak nyelesaikan aja dulu. Dan kalau uang itu sebulan mencapai berapa
pasti dengan Oh iya, saya jadi ada iya nanti. Iya. kemarin dicoba itu saya dari saya terus yang dua orang dulu sama Iya. J J J J J. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke Mbak, ya tadi selain ini Mbak siapa tadi yang bertanggung jawab? Azlia Nurri. Pak Azri coba sambil melengkapi jawabannya, mungkin yang lain yang interaksi negatif ini coba. Yang dengan interaksi negatif ini bisa sampaikan atau peneliti itu bisa mengambil manfaatnya itu sehingga bisa diaplikasikan ke bidang yang memberi manfaat bagi manusia. Interaksi negatif ini. Coba. Ya, masih ada waktu ini kita. Jam berapa ini? 11.30 ya kita ya? Iya. 5 menit lagi ya? Ya, ayo. Ada nggak yang mau mencoba menjawab? Saya mau mencoba. Yang mana? Noviza, Ibu. Ya, silakan Mbak Noviza. Ibu Soalnya kalau Noviza itu yang mana? Oh ya, Mbak Noviza. Mawar. Noviza Mawar. iya, kalau misalkan antara mikroba dengan manusia dan menyebabkan penyakit itu termasuk interaksi negatif bukan ya, Bu? Ini interaksi negatif antar jasad dalam satu populasi yang sama. Jadi artinya itu interaksi negatif antara jasad. Jadi sel itu ya, sel mikroba sendiri dalam satu populasi. Spesies yang sama ya, Ibu ya? Populasi ya, dalam populasi. Populasi, tapi masih bicaranya masih antar mikroba. Jadi misalnya kan ada populasi, kalau populasi kan satu jenis ya, atau ya gitu kan. Jadi ada, misalnya ini ada kelompok begini aja, kelompok misalnya ada apa namanya itu, bakteri patogen, kemudian juga ada jamur misalnya, seperti itu. Dalam populasi itu, mikroba itu gitu. Maaf Bu, nggak jadi Bu, soalnya tadi saya pikir bisa sama manusia. Oh ya, interaksi negatif antar jasad. Ya, misalnya begini. Jadi sampean masih ingat nggak? Ini misalnya penemuan antibiotik. Penemuan antibiotik? Pernah baca, Bu? Ya, iya itu. Ibu, saya izin menjawab. Ya, silakan. Masih ada waktu, Mbak. Siapa? Sebelumnya saya Titan Memori Yohana. Namanya aja siapa? Titan. Titan, Mbak Titan. Iya. Kalau yang saya baca barusan itu contohnya adalah bakteri Streptococcus lactis dengan Bacillus subtilis. Nah, pada pertumbuhan Bacillus subtilis itu akan terhambat karena ada asam laktat yang dihasilkan oleh bakteri Streptococcus lactis. Nah, interaksi seperti itu yang biasa disebut dengan antibiosis. Seperti itu, Bu, setahu saya. Mohon koreksinya. Ya, jadi bisa hasil metabolisme jenis A tadi dia dapat menghambat jenis B, kan begitu kan? Karena bakteri tadi ingat pertumbuhannya dia memerlukan pada pH berapa tadi? Bakteri. Ya kan, si satunya tadi menghasilkan pH ya 7,5. Iya, jadi karena kalau dia tumbuhnya kan sekitar netral ya. Jadi kalau dia asam kan pasti tidak tahan, nggak cocok kan. Nah ini bisa menghambat pertumbuhan dari Bacillus itu tadi. Yang terhambat Bacillus ya Mbak ya? Iya Ibu, menurut sumber yang saya baca. Ya, Bacillus bakteri, jadi dia tidak tahan hidup pada pH yang
asam. Itu tadi dihasilkan suatu asam. Itu tadi ya, Mbak ya. Ya, jadi artinya di situ antibiotik itu, kalau kita tahu antibiotik itu adalah suatu senyawa yang dihasilkan oleh mikroba yang dapat menghambat pertumbuhan mikroba yang lainnya. Antibiotik itu, kalau sampai sakit tifus misalnya, Mbak, kan biasanya ada yang orang sakit tifus, Mbak. Terus diberi apa oleh dokter? Ada antibiotiknya? Ada. Biasanya diberi amoksisilin gitu ya. Ya. Nah, antibiotik itu bisa dihasilkan oleh mikroorganisme. Ya. Jadi hasil metabolismenya tadi bisa menghambat pertumbuhan mikroorganisme lainnya. Dalam hal ini misalnya salmonella itu tadi, mikroba patogen ya. Mikroba patogen kan dapat menyebabkan kita sakit tifus. Nah, ternyata bisa dihambat pertumbuhannya itu oleh antibiotik yang dihasilkan oleh mikroorganisme lainnya. Masih ingat penisilin juga kan? Ingat, Bu. Yang dihasilkan oleh jamur penicillium. Penicillium notatum atau penicillium yang lain. Nah, itu kan bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk dalam bidang obat-obatan, ya kan? Antibiotik itu tadi, nanti dengan nama dagang yang macam-macam, bisa amoksisilin misalnya dan yang lain-lainnya. Ya, jadi nanti sampai bisa mengetahui banyak bahwa beberapa jenis mikroorganisme, baik jamur, kemudian juga hamir ataupun kapang, kemudian bakteri, itu bisa menghasilkan suatu senyawa kimia yang dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme lainnya. Jadi artinya kalau mikroba itu didekatkan, ditumbuhkan pada satu media atau satu populasi yang berdekatan, ditumbuhkan pada media yang sama, maka tentunya yang satunya itu akan terhambat pertumbuhannya. Ya, karena adanya hasil metabolisme dari yang satunya tadi. Ya, itu. Jadi prinsip antibiotik itu adalah interaksi negatif antar jasad dalam suatu populasi mikroorganisme. Gitu. Contohnya itu. Jadi bisa, kalau kita tahu ilmunya, maka interaksi yang negatif ini dapat kita ambil manfaatnya untuk kepentingan manusia. Salah satunya dalam bidang obat-obatan, farmasi, ya, untuk meningkatkan kesejahteraan kesehatan kita. Nanti dalam bidang pertanian juga banyak, ya, gitu ya. Oke, jadi nanti tugas ini ya, biar sampean tugas, sampean boleh mengambil, mempelajari satu jurnal yang terkait dengan pertumbuhan. Satu jurnal yang terkait dengan pertumbuhan. Nanti bisa minggu depan kalau ada waktu, atau dua minggu lagi. Kalau minggu depan itu kan saya atau dikumpulkan ya, biar sampean ini mereview jurnal. Udah biasa belum mereview jurnal? Sampean semester berapa? 4, Ibu. Sudah pernah ada tugas mereview jurnal? Tugas, Ibu. Sudah pernah. Oke. Baru pertama kemarin, Bu. Ya, oke. Jadi nanti sampean mengambil misalnya berapa ya, minimal 3 jurnal aja wes. Ya, berapa minimal biasanya berapa jurnal? 1, Ibu. Hanya 1, Ibu. Oh, 1 aja. Sekarang saya ini aja 3 jurnal, nanti sampean rangkum. Misalnya yang mempengaruhi pertumbuhan itu apa saja. Sampean baca jurnal, misalnya pengaruh suhu dan pH terhadap pertumbuhan bakteri X atau jamur X atau hammer X gitu. Misal itu ya. Atau misalnya interaksi negatif, antagonis itu apa yang sampean baca. Misalnya jamur fusarium dengan apa, misalnya begitu. Jadi interaksi negatif aja contohnya, ini bisa diaplikasikan pada bidang kesehatan, antibiotik, bisa juga dalam bidang pertanian, misalnya kan tanaman juga
tanaman juga ada serang penyakit kan? Nah, itu. Jadi sampean juga tahulah. Jadi tanaman itu punya penyakit X ya yang disebabkan oleh mikroba. Kemudian juga dari beberapa hasil penelitian itu bisa didapatkan juga jenis jamur atau bakteri yang dapat menghambat pertumbuhan patogen pada tanaman. Ya, tidak hanya patogen pada tumbuhan aja, tadi pada tanaman. Ya, jadi contohnya misalnya coba sampean membaca 3 jurnal, kemudian sampean rangkum nanti, sampean mereview, sampean tulis gitu, ditulis kembali. Jadi pada jurnal 1 itu ringkasannya apa, intinya apa, kan begitu toh? Jurnal 2 apa, jurnal 3 apa, terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme. 3 berat apa enggak? Apa 2 aja wes? 2 ya? 3 berat enggak kira-kira? 2 saja, Bu. 2, Ibu. 2 dibaca dengan baik, terus sampean hasilnya itu sampean tulis. Sampean pahami dulu terus ditulis. Oke, nanti dikumpulkan lewat ketua kelas aja biar kan nanti kelasnya ada kelas A, B, C, D kan, jadi dikumpulkan pada ketua kelas aja ya, yang ngirim ketua kelas biar tidak tercecer. Oke, sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan? Ibu, saya izin bertanya. Untuk tugasnya itu berarti bukan perbagian ditulis reviewnya begitu ya Ibu? Hanya hasil dan kesimpulannya saja? Ya, hasil dan kesimpulannya ya boleh misalnya metode, ya pokoknya ringkasan gitulah. Misalnya metode, misalnya untuk mengukur pertumbuhan itu apa, misalnya dengan metode apa gitu. Ya pokoknya ringkasan aja dari hasil itu ya Mbak ya. Metodenya apa, sampean biar kelihatan sampean membaca semua juga. Ya. Dari metode dan hasil lah, sampean harus tahu lah. Metode dan hasil, wes itu aja. Saya ringkasan dari metode dan hasil. Biar sampean membaca. Nanti kalau kesimpulannya aja nggak membaca yang lain. Ya, oke, diringkas aja lah. Paling nanti berapa itu 2 halaman, barangkali 1 jurnal 1 halaman, gitu ya, mungkin ya. 2 aja saya kurangi, tidak jadi 3 tapi 2. Ya, jadi terkait dengan topik sekarang kita hari ini, pertumbuhan mikroba dan faktor yang mempengaruhinya. Oke? Sudah cukup jelas dari yang bertanya? Itu diketik ya Ibu? Atau ditulis tangan? Diketik aja, tapi tidak boleh copy paste dari temannya ya. Dia sendiri, berlatih sendiri, tidak boleh copy paste. Terus diketik aja biar saya mudah ini apa, karena kadang-kadang tulisannya nanti saya sulit terbaca.